Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Astarian PM 181600079 dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya pahami dari bab 1, bab 2, dan bab 3 tentang simulasi pembelajaran. Bab 1. Konsep pembelajaran mikro atau simulasi. A. Hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro yang disebut micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Unsur-unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama tujuan atau kompetensi, yang kedua materi yang harus dipelajari siswa, yang ketiga metode dan media, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro, di sini saya mengambil salah satu pengertian menurut para ahli tentang mikro, yaitu menurut Rostia tahun 1982, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan mikro yaitu dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Manfaat mikro diantaranya, yang pertama, manfaat bagi mahasiswa. Calon guru seperti setiap mahasiswa, calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru. Seperti para guru, baik secara mandiri maupun bersama-sama, dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang ketiga, manfaat bagi supervisor. Seperti dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tuntutan profesinya. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut adalah merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. D. Prinsip pembelajaran mikro. Adapun prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro antara lain prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, balikan dan penguatan, tantangan, dan perbedaan individual. Adapun prinsip khususnya yaitu yang berlaku sesuai dengan karakteristik, model atau pendekatan pembelajaran yang dilakukan. E. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro. Yang kedua, latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya, mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang ketiga, latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Bab 2. Metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. 1. Landasan filosofis kurikulum 2013. Landasan filosofi pengembangan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat eksperimentalisme, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, pandangan filsafat eksistensialisme dan romantik naturalisme. 2. Landasan yuridis kurikulum 2013. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru atau lampiran 2 yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. 3. Dasar pemikiran. Dalam latihan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik, guru harus kreatif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan. Berbeda dengan melatihkan berpikir tingkat rendah, di mana guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti sebutkan, pilih, tunjukkan siapa penemunya, dan di mana. B.
Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Di antaranya, pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran, dan persiapan serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran, yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada saat menerapkan kegiatan pendahuluan, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, kegiatan inti. Pada saat menerapkan kegiatan inti, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu secara garis besarnya pada kegiatan inti harus tampak penerapan pendekatan tematik terpadu, pendekatan saintifik atau inquiry, dan penyingkapan atau discovery, dan penerapan model pembelajaran berbasis masalah, serta model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, kegiatan penutup. Pada saat menerapkan kegiatan penutup, yang perlu guru perhatikan adalah pesan yang tertuang dalam standar proses, yaitu secara garis besarnya, pada kegiatan penutup harus melakukan refleksi untuk mengevaluasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif melalui cara observasi penilaian diri self-assessment. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan, keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan pembelajaran yang perlu kita ketahui oleh calon guru atau pendidik, diantaranya keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran ini disebut kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang penting yang perlu dicermati, sasaran dan kegiatan membuka pelajaran, yaitu menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal secara keterampilan, mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Adapun bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas pada garis besarnya, yaitu terdiri dari yang pertama, model tindakan. Di model tindakan ini terdapat preventif, represif, dan modifikasi tingkah laku. Yang kedua, peran guru, yaitu mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas, serta menimbulkan rasa memiliki. Yang ketiga, kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan yang harus dihindari oleh guru dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas antara lain yaitu campur tangan yang berlebih, kesenyapan dalam keterampilan mengajar, ketidaktepatan, penyimpangan, dan bertele-tele. Yang ketiga, keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Komponen dan contoh media alat pembelajaran yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Beberapa tujuan dari menggunakan media atau alat pembelajaran: yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan cepat guna dan berdaya guna. Yang kedua,
untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtut untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Yang kelima, keterampilan variasi stimulus. Secara sederhana, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan variasi stimulus adalah upaya guru memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Pada garis besarnya, variasi stimulus dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variasi pada kegiatan tatap muka, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola komunikasi pembelajaran. Yang keenam, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Yang ketujuh, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik, agar memudahkan peserta didik belajar, dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. 8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmiati, tahun 2013, halaman 85, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengembalian kesimpulan, atau pemecahan masalah. 9. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Rumusan Depdikbud tahun 1985 bahwa mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perseorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat, maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ke-10, keterampilan menutup pelajaran. Kegiatan penutup pembelajaran dimaksudkan sebagai salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada siswa mengenai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Tujuan dan manfaat menutup pembelajaran yaitu kegiatan penutup pembelajaran tidak cukup hanya melalui kegiatan yang bersifat administrasi, seperti menyampaikan pengumuman, memberikan tugas, lalu berdoa dan salam. Menutup pembelajaran harus diarahkan pada sasaran atau tujuan yang jelas dan memiliki makna yang lebih luas. Komponen atau unsur menutup pembelajaran sesuai dengan pengertian dan tujuan dari kegiatan menutup pembelajaran antara lain meninjau kembali, menilai atau evaluasi, mengorganisasikan kegiatan, mengadakan konsolidasi, dan tindak lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.